Halo teman-teman, selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan perdagangan internasional yang akan dibaca oleh saya sendiri alias Sabinus Bonifacius, NIM 2010417196, kelas A3. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk memengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Adapun kebijakan yang dimaksud bisa berupa tarif, impor, kuota, dumping, dan berbagai kebijakan lainnya. A. Penetapan tarif. Tarif adalah sebuah pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pabean kostum area. Sementara itu, barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk. B. Kuota impor. Kuota adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Akibat dari kebijakan kuota, pembatasan impor biasanya akan terjadi. Jumlah barang di pasar turun, harga barang naik, produksi dalam negeri meningkat, dan impor barang turun. C. Larangan ekspor impor. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melarang masuknya produk-produk asing ke dalam pasar domestik. Hal ini dilakukan karena alasan politik dan ekonomi. Untuk alasan ekonomi, pelanggan impor bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan produksi dalam negeri. D. Subsidi. Subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu mengurangi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri, sehingga produsen dalam negeri bisa memasarkan barangnya lebih murah dan dapat bersaing dengan barang impor. Subsidi yang diberikan dapat berupa tenaga ahli, mesin-mesin, peralatan, fasilitas kredit, keringanan pajak, dan lain-lain. E. Premi adalah suatu kebijakan oleh pemerintah dengan memberikan tambahan dana pada produsen dan dalam negeri yang berhasil mencapai target produksi tertentu yang telah ditetapkan. F. Dumping. Dumping merupakan kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yakni produsen menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dari dalam negeri atau bahkan di bawah biaya produksi. G. Devaluasi adalah tindakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang sendiri dengan sengaja terhadap uang asing. Akibat devaluasi: 1. Harga barang-barang impor menjadi mahal. 2. Harga barang-barang dalam negeri menjadi lebih murah. 3. Memperbesar ekspor. 4. Memperkecil impor. 5. Menambah devisa negara. Faktor pendorong perdagangan internasional. A. Perbedaan sumber daya alam. B. Penghematan biaya produksi. C. Pemenuhan kebutuhan nasional. D. Pemenuhan kebutuhan nasional.
Tujuan kebijakan perdagangan internasional. Tujuannya ialah untuk memanfaatkan perdagangan yang akan menambah perdagangan dari suatu negara, meningkatkan devisa negara melalui ekspor produk dari negara lain, meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, menstabilkan harga barang, dan menyerap banyak tenaga kerja. Kebijakan perdagangan internasional oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan perdagangan internasional meliputi 1. Tarif, 2. Subsidi ekspor, 3. Pembatasan impor, 4. Pengekangan ekspor sukarela, 5. Persyaratan kandungan lokal, 6. Subsidi kredit ekspor, 7. Pengendalian pemerintah, 8. Hambatan birokrasi, red tape barriers. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.